Baik, izin memulai presentasi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait the nature of knowledge dari mata kuliah manajemen pengetahuan. Next. Untuk anggota kelompok sendiri, kelompok 2 terdiri dari saya sendiri dengan ujung NPM 013, lalu terdiri dari Muhammad Tio Febrian dengan ujung NPM 014, dan ada Icahaya Berlian dengan ujung NPM 017. Next. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan apa itu pengetahuan. Pengetahuan sendiri itu berbeda dengan data dan informasi, meskipun ketiga kata ini digunakan secara berdampingan atau secara bergantian. Namun, pengetahuan, data, dan informasi ini memiliki sifat yang berbeda, sehingga pada bab ini akan membahas terkait definisi dari pengetahuan, data, dan informasi itu sendiri. Untuk data sendiri merupakan fakta, pengamatan, dan persepsi yang mungkin saja persepsi itu benar atau mungkin juga salah. Data sendiri mewakili angka atau pernyataan mentah dan oleh karena itu mungkin tidak memiliki konteks, makna, atau maksud. Contohnya, pesanan penjualan di restoran yang berisi 2 burger shake vanilla ukuran sedang. Nah, ini adalah contoh data, ya udah data aja gitu, kayak nggak ada konteks atau maksud tertentunya. Nah, berbeda lagi dengan informasi. Informasi itu sendiri adalah bagian dari data yang yang hanya mencakup data yang memiliki konteks, relevansi, dan tujuan. Sehingga informasi ini biasanya melibatkan manipulasi data mentah untuk memperoleh indikasi tren atau pola data yang lebih bermakna. Contohnya, bagi seorang manajer dari restoran, angka yang menunjukkan penjualan harian, baik itu dalam dolar, kuantitas atau persentase penjualan harian, burger, milkshake vanilla, dan produk lainnya ini adalah sebuah contoh informasi gitu. Jadi dari data tersebut, misalnya jadi manajer ini tahu gitu bahwa dari data, oh mungkin burger ini adalah contoh dari produk yang penjualannya banyak diminati gitu, penjualannya tinggi gitu. Nah, lalu berbeda lagi dengan makna dari pengetahuan gitu, bahwa pengetahuan ini juga dibedakan dari data dan informasi dalam dua cara yang berbeda. Pandangan yang lebih sederhana yaitu pengetahuan ini berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki, yaitu pada tingkat hierarkinya gitu. Jadi informasi ini yang tingkat menengah dan data itu pada tingkat yang terendah. Nah, lalu pengetahuan ini mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dan arah. Sehingga pengetahuan ini didefinisikan sebagai suatu bidang sebagai keyakinan yang dibenarkan tentang hubungan antar konsep yang relevan dengan bidang tertentu. Nah, definisi ini didukung pada penelitian dari Nonaka pada tahun 1994. Nah, contoh dari pengetahuan itu adalah misalnya penjualan burger harian dapat digunakan bersama dengan informasi lainnya. Itu contohnya untuk menghitung jumlah roti yang dibeli, hubungan antar jumlah roti yang harus dipesan gitu. Jadi misalnya burger tadi kan informasinya kan penjualannya tertinggi gitu. Nah, ini dari pengetahuan ini jadi tahu ini restorannya kalau burger ini yang minatnya paling tinggi berarti apa yang harus di stok banyak, yang lebih banyak di stoknya itu berarti kan bukan milkshake-nya gitu, melainkan roti untuk si burgernya gitu. Jadi dari data itu terendah, informasi itu menengah, lalu di pengetahuan, lalu direlevansikan. Jadi pengetahuan itu lebih ke relevansinya gitu. Next. Lalu materi selanjutnya ini adalah pandangan alternatif dari pengetahuan. Pengetahuan ini dapat dipandang dari sudut pandang subjektif maupun objektif gitu. Nah, pandangan subjektif ini mempresentasikan pengetahuan dengan menggunakan dua kemungkinan perspektif sebagai keadaan pikiran atau sebagai praktik. Nah, pandangan subjektif terhadap pengetahuan ini lebih ke realitas dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dengan individu. Lalu pengetahuan sebagai keadaan pikiran. Nah, perspektif ini menganggap bahwa pengetahuan ini sebagai keadaan pikiran individu. Pengetahuan organisasi dipandang sebagai keyakinan individu dalam organisasi. Maka dari itu,
fokusnya di sini adalah untuk memungkinkan individu meningkatkan bidang pengetahuan pribadi mereka, sehingga dapat menerapkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya. Jadi kayak, pengetahuan yang kita punya itu, kita kembangkan lagi. Nah, pengetahuan itu kan biasanya, kita dapat dari pengalaman atau dari pengalaman orang lain. Nah, itu diterapkan di organisasi. Nah, untuk apa di organisasi itu diterapkan? Untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri, gitu. Lalu, selanjutnya adalah pengetahuan sebagai praktek. Nah, pada perspektif ini, pengetahuan ini dianggap, subjektif tetapi dipandang dimiliki oleh suatu kelompok dan tidak dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang dimiliki oleh suatu kelompok lainnya. Jadi kayak pengetahuan, pengetahuan ini nggak bisa dibagi gitu, tidak dimiliki oleh satu agen pun gitu, dan tidak terkandung dalam satu tempat penyimpanan. Maka pengetahuan ini terletak di kepala seseorang, dan dilakukan dengan praktiknya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pandangan objektif terhadap pengetahuan. Pandangan objektif ini merupakan kebalikan dari pandangan subjektif tadi. Nah, menurut pandangan objektif, realitas ini tidak bergantung pada persepsi manusia dan dapat disusun berdasarkan kategori dan konsep a priorinya. Nah, ini didukung pada, kutipan di Sarzi tahun 1999. Nah, sehingga akibatnya pengetahuan ini dapat ditempatkan dalam suatu objek atau kemampuan yang dapat ditemukan, atau ditingkatkan oleh agen manusia. Nah, pandangan objektif ini mempertimbangkan pengetahuan dari 3 kemungkinan perspektif, yaitu dari pengetahuan sebagai objek. Nah, pada pengetahuan sebagai objek ini, pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang dapat disimpan, ditransfer, dan dimanipulasi. Sehingga objek pengetahuan ini atau keyakinan dapat berada di berbagai lokasi dan jenisnya bermacam-macam. Lalu, eee, perspektif yang kedua itu pengetahuan sebagai akses terhadap informasi. Nah, pada perspektif ini, pengetahuan itu dipandang sebagai syarat akses terhadap informasi. Dengan demikian, pengetahuan ini dipandang, untuk memungkinkan akses dan pemanfaatan informasi itu sendiri. Lalu untuk perspektif yang terakhir yaitu pengetahuan sebagai kemampuan. Nah, perspektif ini konsisten dengan dua perspektif terakhir tentang pengetahuan sebagai objek atau sebagai akses terhadap informasi. Namun pada, perspektif ini lebih ke berbeda karena fokusnya di sini adalah pada cara pengetahuan itu dapat diterapkan untuk mempengaruhi tindakan itu sendiri. Next. Mungkin sekian presentasi materi dari saya, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Icahaya. Kepada Icahaya dipersilakan. Baik, selanjutnya materi perbedaan jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan prosedural dan deklaratif. Nah, pengetahuan deklaratif ini mengacu pada pengetahuan tentang fakta, informasi, atau konsep yang dapat dinyatakan secara eksplisit. Nah, kalau deklaratif ini itu berfokus pada keyakinan tentang hubungan antar variabel. Nah, contohnya itu tuh semakin besar harga yang dikenakan untuk satu produk akan menyebabkan penurunan jumlah penjualnya. Kalau pengetahuan prosedural itu merujuk pada pengetahuan tentang bagaimana melakukan tugas atau keterampilan tertentu yang berkaitan dengan pemahaman tentang langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, prosedural tersebut merupakan seperangkat keyakinan yang dibenarkan tentang prosedur yang harus diikuti yang memberikan kontrak untuk bidang tertentu. Contohnya itu langkah-langkah dalam proses perakitan mesin. Lalu yang kedua ada pengetahuan tacit dan eksplisit. Nah, kalau pengetahuan tacit ini merujuk pada pengetahuan yang sulit untuk diungkapkan atau dijelaskan secara verbal. Nah, ini adalah jenis pengetahuan yang dimiliki secara tidak sadar dan mungkin sulit untuk dipertimbangkan atau diakses secara sadar. Nah, tacit ini cenderung bersifat pribadi dan didasarkan pada pengalaman dan aktivitas individu. Nah, contohnya itu misalnya seseorang itu selama bertahun-tahun secara tidak sadar mengamati suatu industri. Mungkin seseorang itu memperoleh pengetahuan yang membantunya untuk membuat rekomendasi kepada investor di pasar saham mengenai kemungkinan tren pasar jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu kalau yang eksplisit, pengetahuan eksplisit itu adalah pengetahuan yang dapat diungkapkan secara sadar dan jelas dengan kata-kata atau dalam bentuk yang jelas
dan terstruktur. Nah, kalau eksplisit ini diungkapkan secara formal dan sistematis dalam bentuk data, spesifikasi, gambar, audio, serta video. Nah, biasanya itu eksplisit ini digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan dalam membeli dan menjual saham. Lalu yang ketiga ada pengetahuan umum dan khusus. Nah, kalau pengetahuan umum itu merujuk pada pengetahuan yang luas, umum, dan dapat diterapkan di berbagai konteks atau bidang kehidupan. Kalau umum ini dimiliki oleh sejumlah besar individu yang dapat ditransfer dengan mudah antar individu. Nah, contohnya itu pengetahuan tentang peraturan permainan bisbol yang dapat dianggap umum. Kalau misalkan yang khusus, pengetahuan khusus itu merujuk pada pengetahuan yang spesifik, terfokus, dan terkait dengan bidang atau topik tertentu. Contohnya itu khusus ini yang dimiliki oleh sejumlah individu yang sangat terbatas. Nah, khusus ini juga dibagi menjadi tiga. Ada pengetahuan spesifik secara teknis yang mencakup pengetahuan tentang alat dan teknik untuk mengatasi masalah di bidang tersebut. Lalu yang kedua, itu pengetahuan konteks spesifik yang mengacu pada pengetahuan waktu dan tepat di mana pekerjaan akan dilakukan. Lalu yang ketiga itu pengetahuan konteks dan teknologi yang mengacu pada spesifik baik dari segi konteks maupun aspek teknisnya. Next. Lalu selanjutnya tentang keahlian. Nah, keahlian ini nih dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yang berbeda. Nah, sistem pakarnya memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika mewakili keahlian dari masing-masing kategori ini. Nah, kategori-kategori tersebut dibahas pada bagian berikut. Ada asosiasi, keterampilan motorik, dan juga keahlian teoritis. Nah, yang pertama itu ada keahlian asosiasi. Nah, keahlian ini merujuk pada kemampuan individu untuk menghubungkan atau mengaitkan ide, konsep, atau informasi yang berbeda dalam ingatan mereka. Nah, ini juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkan informasi yang ada dalam memori jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada keahlian keterampilan motorik. Nah, keahlian keterampilan motorik ini merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan fisik atau tindakan dengan keakuratan, koordinasi, dan kontrol yang baik. Nah, hal ini itu melibatkan penggunaan otot dan sistem motorik tubuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang ketiga ini ada keahlian teoritis. Nah, keahlian teoritis ini adalah pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, atau teori dalam suatu bidang pengetahuan atau disiplin ilmu. Nah, hal ini juga melibatkan pemahaman yang luas dan mendalam tentang dasar-dasar teoritis dan prinsip yang mendasar suatu bidang. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dio. Baik, selanjutnya ada beberapa keterangan penutup tentang jenis-jenis pengetahuan. Nah, selain jenis-jenis ilmu tadi, beberapa klasifikasi lain juga patut disebutkan. Salah satunya klasifikasi ini memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sederhana atau kompleks. Nah, pengetahuan sederhana ini biasanya terfokus pada satu bidang dasar. Sedangkan pengetahuan kompleks ini didasarkan pada berbagai bidang keahlian yang berbeda. Nah, klasifikasi lain berfokus pada peran pengetahuan dalam organisasi. Nah, ini dapat membagi pengetahuan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada pengetahuan pendukung, di mana hal ini berkaitan dengan infrastruktur organisasi dan memfasilitasi operasional sehari-hari. Kemudian yang kedua ada pengetahuan taktis. Pengetahuan taktis ini biasanya berkaitan dengan posisi jangka pendek organisasi yang relatif terhadap pasar, pesaing, dan pemasoknya. Kemudian ada pengetahuan strategis yang berkaitan dengan posisi jangka panjang organisasi dalam kaitannya dengan visi perusahaan dan strategi untuk mencapai visi tersebut. Nah, selain itu, perbedaan antara pengetahuan dan sederhana kompleks dapat dipresentasikan dengan menggunakan kompleksitas sebagai atribut pengetahuan. Demikian pula, peran pengetahuan dalam organisasi mencerminkan perbedaan antara pengetahuan pendukung, taktis, dan strategis. Nah, kemudian ada objek penelitian, di mana terdapat 4 objek penelitian. Yang pertama ada pengetahuan dalam manusia. Nah, pengetahuan dalam manusia ini sebagian besar komponen pengetahuannya disimpan dalam diri manusia atau individu masing-masing. Hal ini dapat disimpan baik pada tingkat individu maupun dalam kelompok atau kumpulan orang. Beberapa pengetahuan disimpan pada individu dalam organisasi. Misalnya,
pada firma konsultan atau hukum. Banyak pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran masing-masing anggota perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada pengetahuan dalam artefak. Nah, pengetahuan dalam artefak ini biasanya penyimpanan pengetahuannya berbasis pada kertas seperti buku, makalah, dan dokumen lain. Atau biasanya bentuk penyimpanan pengetahuannya bisa pada bidang elektronik. Kemudian pengetahuan dalam entitas organisasi. Nah, dalam satu unit organisasi ini biasanya seperti departemen atau kantor. Nah, pengetahuan biasanya disimpan sebagian dalam hubungan antar organisasi. Dengan kata lain, unit organisasi mewakili pengelompokan individu secara formal yang berkumpul bukan karena kepentingan bersama, melainkan karena penataan organisasi. Kemudian ada pengetahuan dalam komunitas praktek. Nah, komunitas praktek ini adalah kelompok individu organik dan terorganisir yang tersebar secara geografis atau organisasional, tetapi berkomunikasi secara teratur untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama gitu. Nah, di sini dapat dilihat sifat-sifat dari pengetahuan atau reservoir pengetahuan atau waduk pengetahuan. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga ada 3. Pertama dari individu atau rakyat. Nah, rakyat ini dia dibedakan menjadi individu atau dalam grup. Kemudian ada artefak. Artefak ini dia penyimpanan pengetahuannya dibagi 3 melalui praktek atau teknologi kertas buku-buku tadi. Kemudian ada teknologi dan repositori. Kemudian organisasi entitas. Nah, hal ini dibagi menjadi 3 juga melalui unit organisasi, terus di organisasi itu sendiri atau antar organisasi. Nah, kesimpulannya pada bab ini adalah kami telah secara rinci membahas esensi pengetahuan, membedakannya dari data dan informasi. Kami menekankan pentingnya menganggap pengetahuan sebagai entitas yang fundamental, bukan sebagai bagian dari hierarki dengan data dan informasi. Definisi pengetahuan dalam suatu bidang dijelaskan sebagai keyakinan yang dibenarkan tentang hubungan antar konsep yang relevan dalam bidang tersebut. Nah, kami juga mengulas perspektif subjektif dan objektif terhadap pengetahuan, serta perbedaan antara pengetahuan prosedural dan deklaratif, diam-diam dan eksplisit, serta umum dan khusus. Nah, berbagai klasifikasi pengetahuan, karakteristiknya, secara taktikness, dan spesifitas juga diuraikan. Selain itu, bab ini juga membahas lokasi potensial pengetahuan seperti manusia, artefak, organisasi, serta kaitannya dengan model intelektual. Baik, selanjutnya ada studi kasus dari materi yang telah kami sampaikan akan dibacakan oleh Ica. Pada Ica dipersilakan. Baik, studi kasus ini adalah contoh dari pengetahuan deklaratif. Nah, studi case-nya itu kasus Abdullah Putih adalah kasus pertama dalam kinerja KPK sejak dibentuk Desember tahun 2002, sekaligus merupakan uji coba atas kesungguhan dan keberanian KPK yang diberi kewenangan besar. Nah, melebihi kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Nah, dalam kasus pertamanya ini KPK telah berani menetapkan Putih sebagai tersangka. Nah, langkah ini jauh lebih pesat bila dibandingkan Mabes Polri yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan listrik di Provinsi NAD yang juga melibatkan Abdullah Putih. Untuk kasus yang ditangani Polri ini, polisi masih menjadikan Putih sebagai saksi. Meski perkara ini telah ditangani Polri jauh-jauh hari, kasus Putih pun semakin menarik ketika Abdullah Putih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di dalam permohonan pra-peradilan tersebut disebutkan penyidikan KPK tidak sah karena pengadilan tindak pidana korupsi belum terbentuk. Nah, permohonan peradilan itu mendasar pada sistem pra-peradilan pidana terpadu. Dengan argumen demikian, penyidikan yang dilakukan oleh KPK baru dapat dikategorikan sebagai sah apabila pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dibentuk. Nah, jadi solusinya dari kasus itu adalah langkah KPK untuk menyegerakan penyidik dan meningkatkan status menjadi tersangka justru merupakan tugasnya dan langkah yang tepat. Nah, pelaku korupsi dikenai hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, hukuman yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan korupsi. Baik, saya akan kembali
Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ica dan Dio atas presentasinya. Untuk selanjutnya, sebelum kami tutup presentasi ini, maka kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang masih ada ingin ditanyakan. Terima kasih. Mungkin akan kami batasi 3 orang penanya terlebih dahulu. Oke, baik. Sambil menunggu diskusi ya. Oke, kemarin kan sudah dikasih tugas ya untuk mengidentifikasi perbedaan antara tacit knowledge dengan explicit knowledge. Oke, saya pengen tahu dulu nih. Coba dari kelompok 5. Kelompok 5, salah satunya perwakilan. Apa perbedaannya? Atau siapa yang bisa jawab mengenai perbedaan antara tacit knowledge dengan explicit knowledge? Ya, ayo, tacit knowledge, explicit knowledge. Baik Bu, mohon izin Ya. untuk menjawab. Mohon Oke, koreksinya silakan. Ibu. Jadi ada beberapa perbedaan antara passive knowledge dan explicit knowledge ya Bu. Ya. Yang pertama itu, kalau yang untuk eksklusif itu, dia dapat dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis atau terstruktur, terus dalam bentuk kata-kata atau juga bisa grafik, formula atau dokumen tertulis lainnya. Jadi datanya jelas dan nampak. Kalau misalkan tacit itu cenderung tidak terstruktur dan sulit untuk diungkapkan dengan jelas dalam bentuk kata-kata atau dokumen. Terus perbedaannya juga bisa dilihat dari cenderung lebih formal kalau yang eksplisit daripada yang tacit. Seperti itu Bu, kurang lebih. Baik, ada lagi yang lain selain Haris? Kira-kira apa? Tadi Haris sudah menjelaskan nih. Sekarang coba ditambahkan dari yang lain. Oke, Izin silakan. menambahkan Bu, Oke. kalau Safa ya. Oke, iya Safa. Bu, kalau yang tacit itu sumber pengetahuannya itu dia berdasarkan kayak pengalaman atau keterampilan individu gitu Bu. Ya seperti yang Haris bilang tadi ya, bentuknya itu sulit diungkapkan dengan kata-kata maupun angka. Ya. Nah kalau yang tacit ini juga dia lebih sulit untuk dipahami secara umum gitu, dan juga transfer pengetahuannya juga lebih sulit gitu Bu, kayak contohnya kayak keterampilan bermain musik gitu Bu. Nah kalau yang eksplisit ini sumber pengetahuan itu dia kayak berdasarkan data atau dokumen tertulis gitu yang lebih formal. Contohnya itu bisa kayak buku panduan gitu Bu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Haris, oleh Safa gitu ya, itu sudah mewakili bagaimana penjelasan mengenai tacit knowledge dan explicit knowledge. Kita harus paham terkait hal tersebut. Namanya sudah tacit ya, yang satunya eksplisit. Nanti secara kasar bahasanya gitu ya, itu tacit itu kan berarti dia sesuatu yang apa namanya tidak wujud ya, tidak wujud gitu. Sedangkan kalau eksplisit dia sudah terbentuk, sudah terlihat gitu ya secara wujudnya begitu. Makanya tadi Haris mengatakan tidak terstruktur, salah satu daripada tacit knowledge itu. Kemudian kita juga susah gitu ya untuk apa namanya untuk berbagi pengalamannya. Kenapa? Karena memang tadi Safa menambahkan dari pengalaman gitu ya, pengalaman seorang. Kalau misalnya ahli atau terampil bermain musik gitu kan, itu kan ada di dalam pikiran dia, ada dalam pemahaman dia, ada dalam apa namanya skill yang dia peroleh, baik itu dari pengalaman, pelatihan dan lain sebagainya.
Nah, kemudian supaya efektif, sama ketika kalian akan mengajarkan teman kalian bermain piano misalnya, maka kalian nggak bisa mengajarkannya itu lewat Zoom, kecuali kalau duduk bersebelahan. Duduk bersebelahan, ya pencet tuts piano, do, re, mi, begitu ya. Nah, itu kalian akan mudah mentransfernya, karena sekaligus dipraktikkan. Karena itu kan bentuknya itu suatu hal dalam pikiran seorang itu. Dia yang memahami gitu ya, dia yang mastery gitu istilahnya, yang memiliki penguasaan mendalam terkait pengetahuan tersebut. Nah, sedangkan kalau eksplisit tadi seperti yang disampaikan oleh Haris, Safa gitu ya, itu jelas lebih mudah. Bentuknya terlihat, ada bukunya, ada datanya, ada dokumentasinya gitu ya. Jadi tanpa kita ini kan orang juga tinggal baca aja, tinggal belajar. Jadi berbeda antara explicit knowledge dengan tacit knowledge. Nah, saya rasa dengan penjelasan dua kawannya ini sudah bisa menggambarkan ya bagaimana perbedaan antara tacit knowledge dengan explicit knowledge. Nah, makanya itu kalau untuk lebih detail lagi ada satu artikel gitu ya. Silakan di searching juga artikel-artikel kalau memang masih kurang gitu Bu mengenai tacit knowledge, explicit knowledge, silakan sehingga kalian betul-betul paham berkaitan dengan manajemen pengetahuan ya. Nah, kemudian ini ada dua pertanyaan ya dari Anggra dan juga Diki Ferian. Nanti dibuatkan berita acaranya, tolong dijawab dulu ini sebelum kita berdiskusi lagi. Baik, terima kasih Bu atas tambahan dari penjelasan terkait dengan knowledge. Izin menjawab pertanyaan dari Anggra Wahyuni dengan ujung NPM 114. Pertanyaannya, apa strategi yang digunakan untuk memastikan pengetahuan yang disimpan di dalam reservoir atau relevan dan terkini? Jadi untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut disimpan di dalam reservoir dan tetap relevan dengan itu, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama pemantauan secara terus-menerus atau berskala. Sehingga dalam tahap ini adalah melakukan pemantauan terhadap perkembangan terbaru dalam bidang yang relevan dengan pengetahuan yang disimpan dalam reservoir itu sendiri. Lalu yang kedua adalah sumber informasi yang terpercaya. Dengan mengandalkan sumber informasi yang terpercaya dan berkualitas tinggi seperti jurnal ilmiah terkemuka, konferensi, dan literatur terbaru dalam bidang terkait. Ini sama aja kayak kita ingin melakukan penelitian atau judul itu kan kita harus pakai artikel, pakai jurnal, nggak asal. Nah, ini jadi kita yang kedua ini sumber informasi terpercaya. Lalu yang ketiga itu dengan kolaborasi dan jaringan, yaitu berkolaborasi dengan para ahli dan praktisi di bidang yang relevan untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan praktik terbaru. Lalu yang keempat, analisis tren, yaitu dengan melakukan analisis tren ini supaya dapat mengidentifikasi perubahan signifikan, inovasi atau perkembangan baru dalam bidang tersebut. Lalu yang kelima, sistem manajemen pengetahuan, yaitu dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan ini yang memungkinkan untuk pencarian, pengolahan, dan pembagian pengetahuan dengan secara efisien. Lalu ada yang keenam itu pembaruan secara rutin. Dengan merencanakan pembaruan rutin dalam reservoir pengetahuan, ini akan membentuk revisi dokumen, penambahan entry baru, atau penghapusan informasi yang sudah tidak relevan atau usang. Lalu yang ketujuh, penggunaan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti mesin pencari, analisis teks, dan algoritma pembelajaran mesin ini untuk memperbarui dan menyaring pengetahuan yang disimpan secara otomatis. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Ara, apakah sudah cukup? Sudah cukup, Nixi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Ara. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Diki Ferlian. Nah, pertanyaannya itu bagaimana perbedaan pandangan antar budaya dapat mempengaruhi cara seseorang mengakses, mengolah, dan menerapkan pengetahuan. Nah, perbedaan pandangan antar budaya dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara seseorang yang mengakses, mengolah, dan menerapkan pengetahuan. Nah, berikut ada beberapa cara perbedaannya itu. Yang pertama, pemahaman terhadap dunia. Budaya mempengaruhi cara kita memahami dunia.
Perbedaan dalam keyakinan, nilai, dan norma budaya dapat mengarah pada interpretasi yang berbeda terhadap pengetahuan yang sama. Lalu yang kedua, itu pendekatan terhadap pengetahuan. Nah, budaya dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap pengetahuan. Misalnya itu budaya yang lebih individualis cenderung mendorong penekanan pada pengetahuan yang langsung bermanfaat bagi individu. Sementara budaya kolektivis mungkin lebih memperhatikan pengetahuan yang berguna bagi kelompok atau komunitas. Lalu yang ketiga itu ada gaya belajar. Nah, budaya juga mempengaruhi gaya belajar seseorang. Beberapa budaya mungkin lebih memilih pembelajaran visual atau praktis, sementara yang lain mungkin lebih memilih pendekatan yang berfokus pada teks atau lisan. Lalu yang keempat itu ada kreativitas dan inovasi. Nah, budaya juga dapat mempengaruhi kreativitas dan inovasi. Nah, beberapa budaya mungkin lebih mendorong konformitas dan mempertahankan status quo, sementara yang lain mungkin lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mengambil resiko. Lalu yang kelima ada komunikasi dan kolaborasi. Nah, budaya memainkan peran besar dalam komunikasi dan kolaborasi. Nah, perbedaan ini juga perbedaan dalam cara berkomunikasi, menegosiasikan, dan berkolaborasi dapat mempengaruhi bagaimana pengetahuan dibagikan dan diterapkan di dalam organisasi atau masyarakat. Dengan memahami perbedaan pandangan antar budaya, individu dan organisasi dapat menjadi lebih sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara kita belajar, mengakses, dan menerapkan pengetahuan. Nah, sehingga hal ini tuh dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan yang beragam. Sekian jawaban saya. Bagaimana, Diki? Dapat dipahami, Chat. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sebentar ini saya ngecek link G Drive-nya begitu ya. Ini untuk tugas kemarin, kelompok 1 belum ngumpul ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang belum ngumpul itu kelompok 1. Iya Bu, maaf belum di-upload ke G Drive. Oke, kalau gitu kosong nilainya ya. Nilainya kosong untuk tugas kelompok pertama. Kalau dikirim ulang gimana Bu? Enggak, kalau harusnya kan kalau memang ini sudah dikumpul. Jadi ini kosong. Ya, kelompok 1 nggak ada. Saya sudah infokan kan hampir nyaris seminggu gitu ya. Jadi harusnya dicek. Oke, saya konfirmasi itu. Kemudian untuk presentasi ini saya mohon dikonfirmasi ini Haris. Seingat saya atau mungkin saya yang ini ya. Iya Bu, bagaimana Bu? Untuk atau saya di kelas yang lain gitu, saya lupa nih. Untuk PowerPoint itu saya nggak minta ini ya, untuk dikumpulkan keseluruhan ya dalam satu link drive. Itu Ibu megang ada di dua Bu. Kalau dengan Haris ada di mata kuliah ini dan satunya di HR. Yang di Di HR HR kan yang ada saya udah sampaikan ya. yang di HR kan ada 17 Bu, dan itu di pertemuan awal itu Ibu udah minta semua untuk mengirimkan. Kalau yang di Berarti ini belum pengetahuan, ya. mm-mm. Oke, jadi tolong untuk PPT dikumpulkan itu paling lambat di hari Senin ya, di satu link G Drive. Jadi setiap mau presentasi itu sudah ada, kawannya bisa akses, dan saya juga bisa akses. Jadi nggak mesti harus nunggu dulu di-upload. Baik Ya, Bu. jadi tolong itu. Dan kemudian untuk tugas, ketika saya menyampaikan itu harus dikumpul paling lambat tanggal sekian, jam sekian, maka itu harus dilakukan. Terlebih waktunya kecuali kalau memang gitu ya, waktunya hanya 1 hari gitu, ini kan waktunya sudah nyaris seminggu gitu. Jadi saya harap pengertiannya juga ya. Saya mohon kerjasamanya. Oke, jadi Senin tolong dikumpul untuk seluruh PowerPoint-nya begitu ya. Jadi kita nggak saling menunggu. Kalau saling menunggu itu berarti kan yang paling terakhir
lebih enak tuh dia, lebih santai. Sedangkan kawan-kawannya yang di awal-awal itu sudah harus apa namanya menyelesaikan PowerPoint-nya lebih dulu. Nah, itu yang saya tidak mau terjadi seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, sebentar dulu ini. Baik ya, ini terkait dengan bahasan kita mengenai nature of knowledge. Nature of knowledge artinya sifat ya, sifat daripada pengetahuan. Nah, kalau kalian lihat kembali gitu ya di buku, kita harus paham dulu juga mengenai definisi daripada pengetahuan. Pengetahuan itu kan dibedakan antara informasi, data gitu. Itu bukan apa namanya, bukan pengetahuan. Jadi apa sebenarnya pengetahuan itu begitu ya? Nah, pengetahuan itu sebenarnya mengacu pada informasi, data yang kemudian kita olah berdasarkan pemikiran kita, pengalaman kita, sehingga melahirkan tindakan dan juga keputusan gitu ya, yang memiliki tujuan ataupun arah pengambilan keputusan tersebut. Jadi kalau itu hanya sekedar data aja tanpa diolah, kemudian tidak memberikan relevansinya untuk pengambilan keputusan gitu ya, tindakan di masa yang akan datang, itu belum bisa kita katakan sebagai suatu bentuk pengetahuan. Nah, jadi itu harus mampu kalian bedakan. Jadi jangan mengatakan oh pengetahuan adalah data atau informasi. Kalau itu belum diapa-apakan masih data mentah, informasi mentah, terus so what, mau diapain gitu. Itu kan jadi belum menjadi suatu hal yang valuable. Jadi contoh misalnya, ada data jumlah beras, harga beras gitu ya, di tahun 2022 itu misalnya 1 kilonya beras premium itu sampai di harga 18.000, katakan begitu. Kemudian di tahun yang akan datang, di tahun 2021 itu masih di 14.000. Di tahun 2022 18.000, tahun 2023 kalau itu hanya sekedar data mentah, tidak kita olah, terus kita kan diem aja nggak tahu apa-apa nih. Tapi kalau kita olah, oh terjadi peningkatan. Berdasarkan data itu terjadi peningkatan harga beras dari tahun ke tahun. Maka apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras? Nah, ini harga beras sekarang ini sedang mahal-mahal. Jadi siap-siap aja ibu-ibu kalian itu. Oh, ini ya. Tapi kan bukan berarti anakku kalau misalnya berasnya itu mahal, kalian makannya tolong diirit-irit. Yang tadinya itu 3 centong nasi, tolong diirit, nak, jadi setengah centong. Kan nggak mungkin seperti itu. Nah, ini akhirnya kemudian menjadi suatu decision maker bagi pemerintah, government kita itu untuk bisa menstabilkan harga. Nah, disinilah akhirnya kita bisa menyebut itu sebagai suatu pengetahuan. Jadi data saja, informasinya tidak cukup ketika itu tidak mampu memberikan tindakan dasar dalam pengambilan keputusan ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga harus memahami bahwasannya ya kalian mungkin akan lihat gitu ya di gambar 2.1 di dalam buku kalian itu mengenai data, informasi, pengetahuan. Dari nilai poin value-nya itu 0, 0 sampai dengan sangat tinggi. Data ketika dia hanya sekedar data gitu ya, data doang gitu. Nih, bertumpuk-tumpuk kertas nih data. Taruh aja di meja dan itu tidak disajikan menjadi, tidak diolah berdasarkan pemikiran, pengalaman untuk dijadikan sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan, nilainya itu sangat rendah. Bahkan itu nilainya 0 dan rendah. Tapi ketika dia menjadi suatu informasi, maka value-nya itu berkisaran daripada medium sampai dengan sangat tinggi. Jelas ya. Kenapa akhirnya dia seperti itu? Nah, karena dia sudah menjadi suatu bentuk pengetahuan. Data di perusahaan, kalau kalian sedang menyusun skripsi, data itu ketika kalian belum datang untuk Pak minta data ini, Pak minta data ini, kemudian kalian kaitkan ada permasalahan apa di dalam perusahaan tersebut. Itu pasti hanya sekadar sajian data saja. Ketika kalian
minta data ini Pak, ketidakhadiran, kemudian data pelatihan, kemudian data-data yang lain. Terus kalian berdasarkan pengetahuan kalian ini berkaitan nih dengan misalnya work-life balance, ini berkaitan dengan training, ini berkaitan dengan perceived organizational support misalnya. Nah, berarti ini ada data yang mendukung. Oh, berarti the next gitu ya. Implementasi kebijakan dari perusahaan itu harus bisa menggambarkan yang namanya perceived organizational support-nya, kemudian juga bagaimana menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerjanya karyawan dan lain sebagainya. Maka penting untuk membentuk menjadi suatu pengetahuan nggak terlepas dari data dan informasi. Tapi kita harus mampu membedakan bahwa pengetahuan itu mengacu sebenarnya gitu ya pada informasi yang bisa memampukan adanya tindakan keputusan pengambilan keputusan gitu ya menjadi suatu tujuan yang jelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengetahuan tadi. Selain itu juga kita juga memahami gitu bahwasannya ada beberapa pandangan ya mengenai pengetahuan. Kita membedakannya itu sebagai suatu bentuk perspektif ataupun pandangan. Ada subjective view, pandangan subjektif, dan pandangan objektif. Pandangan subjektif daripada perspektif pengetahuan itu berkaitan dengan apa? Yang pertama, pengetahuan sebagai kondisi pikiran seseorang. Yang kedua, pengetahuan sebagai suatu bentuk praktik. Tapi kalau dilihat dari pandangan objektif view atau perspektif objektif, maka pengetahuan itu dipandang menjadi 3 bentuk. Yang pertama, pengetahuan sebagai suatu bentuk objek, pengetahuan sebagai sebuah akses untuk informasi, dan yang ketiga, pengetahuan sebagai suatu bentuk capability atau kita katakan sebagai suatu bentuk kemampuan. Nah, kita harus bisa membedakan dulu apa yang dimaksud dengan subjective view atau pandangan subjektif mengenai pengetahuan. Apa juga yang disebut dengan pandangan objektif mengenai suatu pengetahuan. Kalau kita lihat begitu ya, subjective view of knowledge itu sebenarnya berkaitan dengan adanya interaksi sosial, ya. Jadi pengetahuan itu dianggap sebagai kondisi pikiran, bagaimana itu dilihat sebagai suatu bentuk keyakinan individu di dalam organisasinya, bahwa gitu ya di dalam organisasi itu terdapat berbagai macam pengalaman, background dari masing-masing individu yang berbeda-beda. Kemudian mereka punya expertnya masing-masing di dalam pengetahuan yang mereka miliki. Nah, itu sebagai suatu kondisi pikiran. Sedangkan pengetahuan sebagai suatu bentuk praktik itu lebih kepada bagaimana gitu ya pengetahuan ini dilihat sebagai suatu hal yang lebih berbentuk kolektif. Jadi lebih kepada tim ya dibandingkan sifatnya individu. Jadi ini lebih kepada bagaimana karyawan-karyawan itu dalam sebuah tim mereka memiliki aktivitas. Jadi lebih kepada oke sebentar ya, ini anak saya kayaknya ini mau Gojeknya belum datang, sebentar. Sebentar ya, ini anak saya belum mesin Gojek lagi dia mau les. Baik, Bu.
Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya sampai lupa anak saya belum dipesenin Gojek lagi ya. Maklum lah emak ya. Oke, tadi sampai di mana ya? Saya lagi oh ya, mengenai pandangan subjective view dalam bentuk pengetahuan sebagai praktik ya. Jadi sebagai suatu bentuk praktik, maka lebih kepada kegiatan. Kegiatan ini lebih cenderung untuk dilakukan berkelompok, terrefleksinya secara kolektif dibandingkan itu hanya per individu. Tapi kalau dia pandangan objektif, tadi kan ada 3 bentuk, sebagai objek, sebagai bentuk akses informasi, dan juga sebagai suatu kemampuan atau capability. Nah, pengetahuan sebagai sebuah objek ini sebenarnya lebih kepada pengetahuan ini gitu ya, didasarkan ini ada beberapa perspektif sebenarnya. Jadi kalau pengetahuan itu bisa disimpan gitu ya dalam pikiran masing-masing orang gitu. Kemudian bisa ditransfer dan juga bisa dimanipulasi. Nah, ini kalau dalam bentuk manipulasi ini yang kok konotasinya agak negatif, makanya tergantung gitu ya. Tergantung bagaimana seseorang ini mengolah data informasi tersebut. Nah, jadi konsisten berarti ini dengan definisi daripada pengetahuan sebagai suatu bentuk keyakinan gitu ya, yang terjustifikasi gitu, bahwa pengetahuan itu adalah bentuk suatu bentuk yang bisa ditransfer, disimpan, kemudian dimanipulasi. Mungkin dimanipulasi ini maksudnya diolah gitu ya dari data informasi tadi supaya bisa bermanfaat. Kemudian sebagai suatu bentuk akses informasi, ya ini jelas bahwa pengetahuan itu menjadi sesuatu yang bisa memampukan organisasi itu mengetahui apa yang harus diambil untuk keputusan di masa yang akan mendatang. Sedangkan pengetahuan sebagai suatu bentuk kemampuan atau capability ini lebih kepada fokusnya itu di mana pengetahuan itu bisa diterapkan untuk mempengaruhi tindakan. Jadi lebih kepada kemampuan strategik ya, dan ini ngarahnya ke keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif. Jadi jelas kalau misalnya makanya ada istilah pembajakan manajer. Jadi manajer yang memiliki kemampuan lebih di satu perusahaan A, kemudian dibajak oleh perusahaan B. Dalam rangka apa? Supaya manajer ini pindah, karena dia mampu mengelola peningkatan profit perusahaan dan lain sebagainya. Kenapa? Knowledge itu kemampuan, dan ini mahal. Knowledge sebagai capability itu nggak bisa ditiru ya. Makanya itu menjadi suatu hal yang potensial untuk menjadi keunggulan kompetitif. Nah, jadi perusahaan yang memiliki ahli-ahli IT, kemudian pemrograman, kemudian mereka juga memiliki security yang kuat terhadap sistem di dalam perusahaan itu, misalnya dari adanya peretasan gitu ya, itu suatu hal yang susah untuk diduplikasi. Makanya pengetahuan itu dikatakan, misal begini, 2 orang, 5 orang dikirim untuk training. Apakah hasilnya sama? Pertanyaan saya. Coba kalian pikirkan, hasilnya sama nggak? 5 orang saya kirimkan nih untuk ikut pelatihan training. Hasilnya sama atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena penyerapan dari pelatihan yang dilakukan ke 5 orang itu setiap orangnya beda-beda, Bu. Iya, karena knowledge absorption-nya, ya. Karena knowledge absorption-nya itu berbeda masing-masing orang. Kenapa? Ya knowledge sebagai bentuk capability. Inilah nantinya yang akan menjadi competitive advantage. Jadi makanya kalau kita mau sukses di masa yang akan datang, ya kita harus memiliki pengetahuan. Apakah pengetahuan itu hanya diambil daripada bangku perkuliahan, kemudian sekolah? Tidak. Itulah kenapa ada orang yang hanya tamatkan SD, tapi kemudian memiliki kerajaan bisnis. Kenapa? Karena dia memiliki tacit knowledge, bukan explicit knowledge.
Susah untuk mentransfer tacit knowledge ini kalau nggak pengalaman yang menempa dia dari jatuh bangun kegagalan bisnis, kemudian dia coba lagi, dia tiru, dia modifikasi, dia ini segala akhir lahir inovasi produk, jasa dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang susah. Tapi ketika explicit knowledge kan bisa. Semua orang bisa belajar, semua orang bisa membacanya gitu. Tapi tacit ini susah, tacit ini. Makanya tadi ada kata kawan kalian mengatakan bentuknya tidak terstruktur dan lain sebagainya. Ya, nah jadi maksud saya masing-masing orang, seluruh individu dimanapun dia berada, jangan kalian meremehkan. Kalian ketemu pemulung misalnya, kalian anggap dia tidak berpengetahuan. Hei, tunggu dulu. Dia bisa memilah mana yang bisa didaur ulang. Benda-benda yang bisa didaur ulang. Kalian mampu nggak memiliki pengetahuan itu? Tidak, kan? Makanya setiap orang terlahir dengan pengetahuan, skill, keterampilannya masing-masing. Jadi tidak bisa menjudge bahwa Anda yang lebih baik, kemudian yang lain tidak. Karena masing-masing pengetahuan punya bentuknya. Explicit knowledge, tacit knowledge. Dan itu yang memang harus kita kembangkan yang mana? Coba saya mau tanya, tacit knowledge kah atau explicit knowledge kah yang harus dikembangkan? Yuk, silakan pendapatnya. Tacit, Bu. Tacit. Kenapa Dio tacit? Karena pengalaman kitanya, Bu, yang perlu dikembangkan. Kalau misalnya udah dapat pengetahuan misal di bangku kuliah, kalau misalnya nggak ada pengalaman, susah, Bu, untuk ngelakuin sesuatunya, Bu. Jadi butuh Oke. pengalaman. Yang lain selain Dio? Mohon izin Bu, tacit Ya, juga Bu. tacit. Kenapa Eh, tacit? Karena tadi yang hampir sama disamakan Dio, jadi dengan adanya pengalaman ya kita bisa belajar di situ, kita bisa mengetahui kalau misalkan dari pengalaman itu kita ada salah, kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik. Seperti itu Bu. Oke ya. Ada yang lain lagi? Mana yang harus dikembangkan ya? Bu, Ya, menurut saya tacit, Bu. tacit. Kenapa tacit? Karena kalau misalnya, karena tacit itu menurut saya lebih sulit untuk dipelajari dibandingkan dengan eksplisit. Karena kalau misalnya kita mau belajar eksplisit, udah ada panduannya, udah ada buku yang bisa dibaca, dan kapanpun kita bisa belajar gitu. Tapi kalau tacit itu ada momentum tersendiri untuk bisa kita mempelajarinya gitu. Oke ya. Jadi coba kita tengok lagi gitu ya. Explicit knowledge, kita sudah pengetahuannya itu ada bisa dibaca gitu ya. Bisa dipahami dengan mudah karena tereksplisitkan, nyata wujudnya ada dari buku, dari artikel, jurnal ya. Tanpa pun ada orang yang ngajarin kita. Kan seperti itu ya. Jadi misalnya nih, kalian mau pasang kipas angin baru beli. Terus kalian kan tinggal baca buku petunjuknya. Dan akhirnya kalian paham, oh ternyata harus dicolokkan listrik dulu, pencet tombol on off, ya, tanpa ada orang yang mengajarinya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tacit, gitu ya. Tacit ini tadi kan harus diajarkan sebenarnya ya. Contoh, kalau ada orang yang lagi misalnya ada resep, kemudian kawan tadi sempat ya, kemudian kita mau belajar kue, kenapa dibuka kursus potong rambut, kursus membuat kue? Kenapa? Kita belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Bagaimana dia menjadi chef, ya, di chef di hotel-hotel ataupun di rumah makan yang sudah ini gitu ya. Dan itu kemudian bagaimana? Ya kita dilatih langsung oleh orangnya. Disampaikan caranya begini ya, Penny. Kalau ngasih garam nggak usah sampai 1 genggam tangan. Keasinan sayurnya. Kasih ya garam secukupnya.
tambahkanlah misalnya kaldu ayam, atau kalau yang suka manis-manis sedikit tambah gula, tapi gulanya juga jangan 1 genggam, nanti jadinya kolek gitu ya. Bukan lagi jadi sayur gitu ya, karena saking manis. Nah, itulah yang disebut tadi dengan tesit. Lebih susah tesit ternyata ya. Penny nyambel terasi misalnya dengan saringatun misalnya nyambel terasi bisa beda loh. Meskipun bumbunya sama. Sudah disiapkan sama-sama ada cabenya, sama-sama ada ini. Terus bagaimana? Oh, rupanya kalau Penny buat sambal terasi agak kasar gitu, nggak terlalu halus. Jadi kalau dimakan masih krenyes-krenyes gitu ya cabenya. Ternyata kalau saringatun masak terlalu halus misalnya kan, itu ada teknik tersendirinya. Sehingga tesit ini menjadi, katakanlah bisa menjadi suatu hal yang menjadi competitive advantage. Berbeda ya. Nah, ini akhirnya menarik nih mengenai manajemen pengetahuan itu. Kita kan hanya berpikir bahwa oh duduk di bangku kuliah kita sudah dapatkan sepenuhnya, ternyata tidak. Nah, di buku kalian itu di halaman 28 itu juga ada ilustrasi bagaimana perbedaan antara tipe-tipe pengetahuannya tadi. Baik secara prosedural, eksplisit yang bagaimana, tesit yang bagaimana, ya. Secara deklaratif, eksplisit yang seperti apa, tesit yang seperti apa. Jadi kalau misalnya deklaratif, berarti kan dia mendeklarkan gitu ya, mendeklarasikan, mengucapkan. Berarti kalau dia eksplisit, maka contohnya nih ada sebuah buku gitu yang menjelaskan mengenai faktor yang memutuskan gitu ya seseorang itu untuk membeli saham misalnya. Nah, ini kan tentunya berkaitan dengan informasi dari dividen, terus tuh harga untuk price to earning rasionya. Terus bagaimana dengan tesit? Tesit contohnya itu pengetahuan ini sebagai suatu bentuk faktor utama yang pengetahuan loh ya. Tadi kan eksplisit bukunya nih. Buku yang mengajarkan bagaimana seseorang tuh bisa membeli saham. Kapan dia beli saham, kapan dia jual saham. Sedangkan untuk tesit itu lebih kepada faktor utama apa yang dipertimbangkan ketika seseorang itu mau membeli saham atau menjual saham. Ya, jadi ini lebih kepada kira-kira kalau kalian seperti itu, ya itu lebih kepada oh iya kalau kita beli saham pada saat apa dan bagaimana. Itu lebih kepada faktornya, faktor yang akan yang memberikan kita consideration atau pertimbangan atau keputusan. Beli nggak ya gitu. Tapi kalau eksplisit itu kita punya ini semacam pengetahuan kita, buku gitu ya, misalnya cara jual beli saham. Terus apa yang dimaksud dengan dividen, apa yang dimaksud dengan price to earning rasionya dan lain sebagainya. Kalau explicit knowledge dilihat dari sudut prosedural, prosedur ini ya, kalau prosedur kan pasti ada langkah-langkah. Itu buku itu akan menjelaskan langkahnya begini kalau mau beli saham. Pertama, ya siapkan uangnya dulu. Terus yang kedua, masuklah misalnya kalian ikutan gitu ya di pasar modal. Itu ada step-stepnya. Tapi secara tacit knowledge, untuk dilihat dari kerangka berpikir proseduralnya, maka kan harus punya pengetahuan dasar. Sudah pernah ikut nih ya, sudah pernah diajarkan oleh orang yang berpengalaman dalam jual beli saham. Jadi di dalam pikiran kalian itu bukan lagi dari buku, tapi memang kan sudah pernah mencoba gitu. Kalian sudah pernah walaupun cuma beli 1 lot, berapa lot gitu ya, untuk ikut jual beli saham. Jadi sudah ada pengetahuan dasar yang mendasar sekali gitu. Atau kalian memperhatikan kawan kalian, atau kalau kawan kalian yang sudah pengalaman menceritakan ke kalian. Nah, itu dalam bentuk suatu tacit knowledge yang dilihat secara prosedural. Ya, jadi berbeda ya ininya penjelasannya.
Nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga begitu ya, berkaitan dengan keunggulan kompetitif. Ini bukan agak ya, tapi penting gitu ya untuk perusahaan berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan seperti apa? Di mana sih letaknya pengetahuan ini? Lokasinya di mana gitu ya? Ibarat kata kalau itu orang atau teman kalian minta dijemput, kan sudah tahu tempatnya. Oh, Jalan Angsa, misalnya nomor 5. Sekarang kalau saya mau tanya, rumahnya pengetahuan di mana? Kalian bisa jawab nggak? Rumahnya pengetahuan itu ada di mana? Kalian bisa jawab nggak? Bisa dijemput di mana sih pengetahuan itu? Untung di sini nggak ada yang namanya pengetahuan. Kalau nggak, ntar dia akan jawab, Bu, rumah saya bukan di situ, Bu, gitu ya. Alamat saya di Pasar Tugu, gitu misalnya kan. Tapi ini ternyata pengetahuan tuh memiliki lokasi. Kok aneh ya, Bu, kayak belajar filsafat kita. Enggak, ini karena masih dasarnya aja mengenai manajemen knowledge atau knowledge management ya, kebalik saya kan. Ya, jadi ternyata punya lokasinya. Lokasinya pada apa? Pada orang. Mau dia dalam tim atau dia individu. Terus berkaitan pada apa lagi? Pada artefak. Artefak ini suatu produk berarti kan ya? Ya, ada wujud nyatanya, bukan jasa kan? Kalau jasa kan tidak terlihat nih. Ini ada artefaknya. Contohnya apa sih? Ada misalnya contohnya ya, teknologi gitu. Terus apalagi banyak ternyata ya. Jadi kalau pengetahuan ada di dalam masing-masing personal individu. Jadi makanya dikatakan beberapa pengetahuan tersimpan di dalam individu-individu yang ada di dalam organisasi. Kemudian pengetahuan ada di dalam suatu artefak. Contohnya apa? Di dalam teknologi. Dalam teknologi itu mengandung suatu pengetahuan. Misal dari dulu yang kita nggak tahu gitu ya, handphone jadul kemudian berubah menjadi Android dan lain sebagainya. Itu suatu bentuk artefak daripada pengetahuan. Ya jadi punya lokasinya, tapi yang jelas tetap di orang. Nggak mungkin gitu ya. Orang itu sebagai teknologi pun tercipta kenapa? Karena pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya human capital. Istilahnya kalau dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi intellectual capital atau modal manusia atau modal intelektual begitu ya. Itu sebenarnya diklasifikasikan menjadi 3 hal. Human capital dalam bentuk pengetahuan, skill, dan kemampuan yang miliki ataupun dilaksanakan oleh individu-individu karyawan. Kemudian ada organizational capital. Ini lebih kepada institusi yang memberikan pengalaman terkait dengan database, mengenai culture-nya, mengenai sistemnya, begitu ya. Dan yang terakhir itu social capital, sosial, berarti kan berkaitan dengan hubungan, relationship gitu ya, atau interaksi antara individu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, maka gitu ya, knowledge itu berbentuk tesit, berbentuk knowledge. Tapi yang jelas, dia akan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Oleh karenanya, beberapa organisasi, nggak beberapa, harusnya seluruhnya, itu melakukan yang namanya pelatihan pendidikan. Dan kalian juga akan bisa membedakan apa pelatihan, apa pendidikan. Nggak bisa disatukan. Kalau pendidikan dia jangka panjang, pelatihan dia jangka pendek. Dan ini muaranya itu kemana sih? Muaranya nanti kalau kalian belajar lagi itu ada namanya manajemen talenta. Ya kan? Itu pool dari orang-orang karyawan yang memiliki kelebihan dalam hal pengetahuan. Yang kita katakan itu selain pengetahuan mereka punya skill, punya capability di atas rata-rata karyawan yang lain. Dan itu menjadi suatu daftar list bagi perusahaan untuk suksesi ke depannya.
Jadi mau dia sukses, mau enggak, maka tergantung dari pool talenta yang dia miliki. Jadi kalau memang dia bobot bibit dia masuk, kayak Bank Indonesia gitu ya. Bank Indonesia itu seleksinya aja ketat banget. Berapa? Dan itu nggak sembarang orang bisa menduduki PCPM-nya aja deh. PCPM Bank Indonesia. Oh, itu seleksinya ketat. Dari berbagai universitas bersaing memperebutkan itu. Nah, itu salah satu contohnya. Bisa dari rekrutmen dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu berkaitan dengan the nature of knowledge hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kebetulan drivernya ini namanya Haris pula depannya nih. Jadi pas saya ngajar banyak pengetahuan. Gimana, Bu? Saya pikir kenapa saya salah nelpon gitu ya. Rupanya memang namanya Haris depannya. Iya. Jadi ada pertanyaan nggak ini terkait Cukup, dengan cukup. bab ini? Ya, oh nggak ada lagi, cukup. Oke ya. Baik, kalau memang tidak ada, tolong dikumpulkan PPT-nya ya. Siap, Bu. Dan harapan saya, ini hari apa nih? Kamis ya? Oh ya, oke. Karena saya Senin, Selasa, Rabu kan saya nggak bisa ngajar kayaknya ya, karena saya ikut mewakili jurusan manajemen itu untuk kegiatan aliansi jurusan manajemen se-Indonesia. Jadi sementara nanti saya infokan kembali apakah ada tugas atau tidak gitu ya. Baik, Bu. Oke ya. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ternyata harus diundur, tapi apa boleh buat gitu, karena ada hal-hal yang harus dilakukan menyangkut jurusan dan juga mahasiswa yang lain ya. Jadi kurang lebihnya kalau misalnya itu baik tolong diambil, tapi kalau memang itu ternyata nggak tepat yang disampaikan oleh Bu Zainur gitu ya, tolong dikoreksi ya, kita sama-sama belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Ya, Bu. oke. Makasih ya. Saya izin live ya. Baik, Bu.